kedatangan kita itu persiapannya tidak sia-sia karena mereka menyiapkan sudah 1 hari sebelumnya, kemudian sambutan yang luar biasa kemarin. Mungkin sebagai contoh ya Mbak ya, untuk Audak itu waktunya 72 jam. Harus sudah finish 1000 kilo. 72 jam berapa hari Kak di hari? 3 hari. 3 hari. 72 jam. 74 apa 72? 74 ya? Ya itu 75 jam harus sudah finish. Dan 3 hari. Pernah terjadi sudah dilakukan. Loh, sebulan sebelumnya kan saya sudah ikut. September. Berarti ya jalan malam terus jalan. Ya jalan terus. Tidur. Iya. Nah kalau dengan pakai caranya Dokter Sadi kemarin, kita kan 5 hari habis. Waktu 5 hari. Ya, kita kan juga kemarin memang kita konsepnya. Nah kita total tidur itu ya 4 tambah 5 tambah 8 tambah 4 ya. Tambah 2 ya Mas ya. 2 jam ya. 4 apa 2 jam itu? Berarti berapa? 8 tambah 5 13 tambah 8 21 jam. Itu dengan kita gue santai 20. Berarti beda 1 hari lah. Iya. 20 kali 20 itu 400 kilo loh Ustaz. Hilang. 20 kecepatan 20. Iya. Nah, Pak Sadi nggak kepingin nyoba jalur Audak kah? Enggak lah. Saya belum berani. Apa yang ditakutin? Ya enggak bisa itu lagi beda pace-nya. Beda ya. Kebahagiaannya jadi hilang. Hilang ya. Saya kepingin nyari. Bagiannya apa kemarin? Bagiannya ya kita bisa menempuh jarak sebegitu, kemudian bangun tidur pagi segar lagi seperti kita quest harian akhirnya. Badan tetap fresh. Kan kita kan tidak pernah istilahnya melekan sampai malam. Saya biasa tidur teratur jam 8 tidur. Berarti kemarin dibagi 5 segmen ya. Jakarta ke Bandung Purwokerto Jogja Tulungagung Malang. Coba di antara 5 rute ini ya yang paling menantang dua rute. Bandung Purwokerto sama Jogja Tulungagung. Dan itu sepertinya kemarin saya lihat itu jumlahnya memang nggak imbang ya. Kalau yang lain-lain kan di 180, 190. Itu 280. 280. 2 rute itu hampir 280. Terus yang terakhir malah cuma 120. Ya, terakhir kan menutup setengah hari ya. Jam 1 udah finish. Gitu. Berarti ini ya memang ibaratnya ya berani membuat event, kemampuannya masih terbatas, pengetahuan dalam konsep ya. Enggak, kemarin kan gini. Tujuan kita kemarin kan memang untuk memeriahkan Disnatalis. Di antara beberapa alumni itu tidak ada yang berani melakukan seperti itu sehingga dengan maksud saya gini loh, berarti pembagian waktu yang satu nggak imbang itu adalah salah satu bahwa kita tidak matang dalam mengonsep gitu. Enggak juga. Kemarin sudah cocok itu timnya. Ya. Jadi seperti kayak tim balap itu kan pasti ada queen-nya kan, ada king-nya kan. Nah, oke lah. Kelihatannya sekilas kayak saya sama Masri kayak kalah-kalahan. Tapi ingat, peran saya sama Masri besar loh. Di saat Pak San itu habis, kita kawal terus loh sampai dia. Itu. Satu, umpama Pak San itu DNF, Pak Sadi pasti tidak akan semangat. Benar nggak? Ya kemarin sebetulnya tanya Mas Tri waktu di Bendungan apa namanya? Cirata. Dia tiap istirahat sudah buka baju melumah terlentang gitu sudah. Seperti orang sudah tidak kehabisan tenaga. Saya bilang, Mas San, kalau itu kok di loading saja sebaiknya ya, karena daripada nanti sakit saya bilang gitu ya. Enggak apa-apa, saya masih mampu. Oke lah. Puncaknya hari kedua. Ya, untung ada Mas Tri. Kalau saya ngikuti Pak San, akhirnya saya finish subuh, saya yang kacau. Saya tidak biasa, sehingga waktu itu sudah Mas Tri saya titip Pak San, saya tak duluan, sehingga tiap etapa saya akan finish lebih dulu. Karena itu tadi ya, kalau Mas Tri, Bang Jo sudah biasa istilahnya melakukan Audak 1000 km tanpa ada titik tujuannya, pokoknya tujuannya finish akhir, entah itu nanti berhentinya di masjid atau di mana bisa istirahat. Nah saya belum pernah itu, sehingga pikiran saya tetap memenuhi sebagai standar bahwa kita istirahat harus di hotel, sehingga kita memutuskan sebelum berangkat tentukan hotelnya dulu supaya nanti kita tidak bambung, saya bilang gitu. Kalau nanti di hotel penuh kita mau pindah lagi sudah tidak mampu badan kita, dan kita
memang berupaya supaya tidak di loading, supaya kita benar-benar murni bahwa itu kemampuan kita di usia 60 tahun masih mampu menyelesaikan seperti itu. Sehingga kemarin kita konsultasi dengan mungkin nggak ya masuk muri dengan quest seperti ini. Mungkin banyak orang bisa melakukan quest 2000, 1500, tapi bukan alumni, mungkin masyarakat biasa. Itu bedanya itu. Dan bukan dokter. Dokter mungkin ada yang mampu, tapi yang usia 60 mungkin satu-satunya masih saya gitu loh. Sehingga kemarin alasannya itu bisa dimasukkan rekor muri. Sebagai alumni dokter biasanya sibuk, jarang yang mampu melakukan quest sejauh itu. Kalau yang bentang Jawa dan itu setiap tahun ada banyak. Kemarin sepeda yang dipakai yang mana, Pak Sadi? Ya tiga. Ya pertama kita nyoba gravel sebagai arahan dari Bang Jo, karena kan kalau secara jauh supaya bahu kita tidak capek sehingga kita pakai ban yang 30. Berarti awalnya memang disetting Bapak Gravel. Ya, tapi setelah kok dari Jonggol nanjak enggak habis-habis, saya mulai frustasi. Saya jujur frustasi. Karena Pak Sam di depan saya terus. Itu ada cerita lucu. Kenapa Pak San kamu kok duluan saya? Saya enggak mau kalah dengan Opa. Ya oke lah. Setelah dia di depan, dia berhenti di warung es degan. Nah, dia pesan 2 gelas, pikirnya pesan ke saya toh. Oh Pak, saya pesan es gelas. Enggak, saya enggak haus, aku bablas. Oh, dia kaget. Wah, ini saya ditinggal Pak. Akhirnya 2 gelas itu diminum langsung. Itu yang dijadikan dia sakit perut, diare. Karena waktu itu berarti trek ngakalin ya supaya tidak berhenti ya? Bisa berhenti, dia cerita seperti itu. Ya akhirnya kalah dengan Opa ya. Hari kedua itu masih di hari 3 kali. Waktu sama saya. Akhirnya setelah nginep di Bandung itu paginya saya kasih obat, terus kemudian hari kedua sudah mulai agak mendingan, tapi masih diare. Iya. Terus akhirnya ganti Pinarello. Nah, setelah Pinarello RB ya saya kembali lagi ke habitat saya sebagai race, sehingga saya bisa meninggalkan rombongan. Dan bahkan saya telepon tanya ini Mas Argo di mana? Waduh, dari share lokasinya Dokter Sadi ini masih selisih 70 km. Oh, waktu itu memang Bang Jo ternyata istirahat ya, istirahat 4 jam. Saya terus setelah dari waktu itu Mas Argo tak disuruh kembali sama Bunda karena ya ini lain kali kalau memang kita mau persiapan jarak panjang memang harus disiapkan lampu, power bank gitu. Itu jangan ditaruh di mobil karena mau charger. Ngecas karena waktu itu ngecas. Karena perjalanan itu tidak bisa diperkirakan. Ternyata harapan kita sebelum gelap nyampe ternyata sampai subuh lagi baru finish. Nah, lampu pun kalau lampu yang biasa cukup 2 biji nggak cukup juga. Mati tengah jalan. Termasuk Garmin saya waktu itu mau habis saya cas, kemudian kena hujan, kena apa, akhirnya terjadi kerusakan di pengisiannya. Harusnya pakaian solar. Kita kan enggak begitu persiapan tentang itu, sehingga pengalaman pertama ini luar biasa. Dan yang paling berat itu saya hari kedua. Hari kedua kenapa? Saya harus ngikuti pace-nya Pak San kan. Iya, karena sakit ya. Karena sakit itu. Jadi kalau jadi lebih lambat lagi. Loh ya saya kan gimana caranya Pak San bisa sampai kan? Itu butuh effort besar loh Pak. Itu kan orang itu butuh effort besar. Hari kedua itu tanggal 31. Saya ya memang waktu pagi mau berangkat itu sudah waktu saya di prank itu ya. Dikasih kue ulang tahun di prank itu. Udah kita sekarang berangkat, nanti pestanya nanti malam ya. Nanti sore ya, jangan sore Pak, malam saja, Bang Jo bilang gitu. Saya tunggu sampai jam 9 nggak datang, akhirnya saya istirahat, putus istirahat. Saya istirahat, Sandy saya suruh nunggu Mas Tri, coba kontak Mas Tri di mana? Ternyata masuk hotel sekitar jam 4 ya? Jam 4 masuk hotel. Berarti Dokter Sadi itu tiap hari bisa istirahat seperti biasa ketika nggak Iya, jadi seperti biasa. Jadi saya tidak merasa itu long ride karena quest 250 tidak merasa long ride gimana ini maksudnya? Ya saya kan kalau maksudnya siklus tidurnya itu tetap. Ya contoh itu kalau ngering dari Malang, Pujon, Pare, Tulungagung, Blitar itu 12 jam. Sehingga kalau berangkat jam 5 sudah finish. Dari rumah jam 8 tidur lagi. Perkiraan saya seperti itu. Sehingga saya akan mampu. Berarti kemarin terkonsep akhirnya berjalan seperti itu ya? Iya, karena kita sudah dikonsep 5 hari.
Nah, Dan kondisinya Pak Sadi tidak ada halangan apapun. Tidak ada halangan.